Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dwi Cayaningrum dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang Sistem Kesehatan Nasional. Apa itu Sistem Kesehatan Nasional? Mari kita lihat. Jadi, pengertian dari Sistem Kesehatan Nasional itu menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu, saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Landasan Sistem Kesehatan Nasional yaitu ada dua. Pertama, landasan ideal, kedua, landasan konstitusional. Landasan ideal Sistem Kesehatan Nasional adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang dipakai di Indonesia. Kemudian, landasan konstitusional Sistem Kesehatan Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena payung hukum semua sistem di Indonesia ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang bersangkutan dengan sistem kesehatan nasional yaitu ada di pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pasal 28C ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan 3, pasal 34 ayat 2 dan 3. Kemudian, selain itu ada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2009. Selain itu ada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012. Tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah, secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu prinsipnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 hingga 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. SKN terdiri dari 6 subsistem. 1. Upaya kesehatan. Ada upaya kesehatan untuk perorangan dan ada juga upaya kesehatan masyarakat. Kedua, pembiayaan kesehatan. Bisa dari dana anggaran umum, APBN, pinjaman, dan lain-lain. Ketiga, sumber daya manusia kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, perekam medis, dan lain-lain. Keempat, obat dan pembekalan kesehatan. Kelima, pemberdayaan masyarakat, seperti upaya kesehatan berbasis masyarakat. Keenam, manajemen kesehatan, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan menurut Permenkes nomor 1 tahun 2012 yaitu merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Contohnya, jika ada seseorang yang akan melakukan pemeriksaan, maka harus melalui tahap dasar terlebih dahulu atau tingkat 1, yaitu rumah sakit tipe D yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, seperti puskesmas atau klinik. Jika tingkat 1 ini tidak memadai, maka harus diberikan rujukan ke tahap tingkat 2 atau rumah sakit tipe B dan C, yang akan dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dan jika tingkat 2 ini tidak memadai juga, maka diberikan rujukan ke tahap tingkat 3, yaitu rumah sakit tipe A, yang akan dilakukan oleh dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis. Semua itu harus urutan dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3.
Semua ini tidak terjadi atau boleh langsung ke tingkat 2 atau tingkat 3 jika pasien dalam keadaan gawat darurat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.